dipersembahkan oleh Ya, bersama kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Prime Time Talk. Nah, Pak Dirjen, tadi kan katakan bahwa di dana desa ini digunakannya seperti apa nih dalam pengelolaan pengembangan KTM? Ya, pada awalnya dana desa tahun 2015 itu memang diarahkan untuk infrastruktur ya semuanya. Ada kurang lebih 20, sekian triliun. Kemudian sekarang programnya diprioritaskan hanya pada 4 program, yaitu produk unggulan kabupaten, kawasan atau Prukades, kemudian ada embung dan bumdes dan olahraga desa. Nah, dalam rangka menunjang Prukades tentunya dibutuhkan program unggulan kawasan ini ada sentra produksi mau diolah, kemudian setelah diolah mau dipasarkan. Perlu dukungan infrastruktur, jalan produksi, kemudian saluran-saluran tersier, buat embung dibutuhkan, yang tadinya cuma satu kali tanam pada musim kemarau nggak punya air, dengan adanya embung dibangun dari dana desa itu orang bisa 2 kali produksi, artinya peningkatannya juga 2 kali lipat gitu loh. Sehingga klaster ekonominya terpenuhi, sehingga orang bisa invest pasca panennya, rice milling plant maupun produk-produk yang lainnya. Dengan adanya pasca panen tentunya ada nilai tambah, ya ada efek dari kawasan itu, banyak yang timbul dari kawasan itu. Sehingga kota terpadu mandiri dengan demikian ada pepatah, ada gula, ada semut gitu ya. Ada pertumbuhan karena ada klaster komoditi di Prukades tadi. Nah, dana desa memang fokusnya kepada 4 hal tadi. Pedomannya diminta untuk semua kepala desa dan pelaksanaan dengan padat karya. Gitu ya sekarang ini. Jadi itu yang sekarang diterapkan oleh Pak Bupati ini, yang sehingga bisa berhasil fokus kegiatannya dan memanfaatkan dana desa ini. Tidak untuk membangun sarana kantor, membeli mobil, tidak boleh. Nah, ini beliau contoh ini. Justru lebih ke hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat seperti itu. Nah, kalau tadi di Mesuji sendiri bagaimana sih mengelola dana-dana ini? Kalau nggak salah itu dari sejak dicanangkan tahun 2007 sampai dengan sekarang itu ada sekitar 92,4 miliar rupiah ya, yang sudah digelontorkan untuk Mesuji dari Kemendes. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, kalau nilai yang disampaikan oleh Mbak Ami ini merupakan programnya dari kementerian. Jadi kementerian yang membelanjakan barang, misalnya seperti kami dibantu dengan namanya RMP. Jadi sebenarnya dana itu tidak hanya berwujud dana tunai, tetapi juga bisa dari program, bisa juga dari pembelanjaan barang. Iya, seperti itu. Pasar juga. Untuk pembangunan pasar dan beberapa pusat bisnis. Kalau untuk membangunnya itu kita juga ada dari Kementerian Keuangan namanya dana desa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi. Kemudian peruntukannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang petunjuk penggunaan dana desa di tahun 2018. Tapi seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, diantaranya adalah ada 4 item yang kita gunakan untuk penyertaan modal pun BUMDes diantaranya adalah dari situ. BUMDes yang ada di wilayah Kota Terpadu Mandiri. Nah, kemudian juga untuk pengembangan usaha yang lain, yang semuanya kita tetap mengacu pada peraturan menteri. Kalau peraturan daerah dan peraturan bupati tetap mengacu pada itu, hanya teknisnya karena mungkin lebih spesifik lagi. Nah, soal aturan ini bagaimana memastikan agar tidak ada aturan yang kemudian mungkin akan menjadi tumpang tindih seperti itu? Sepertinya kalau tumpang tindih sih tidak, Mbak, karena memang ada beberapa yang menjadi kewenangan seperti yang Pak Dirjen saya sampaikan tadi, lintas sektor. Di kawasan terpadu mandiri ini, di Kota Terpadu Mandiri kan tidak bisa ditangani oleh Kementerian Migrasi saja. Misalnya ada Kementerian PUPera, dia memiliki tanggung jawab penanganan saluran air, misalnya primer. Kemudian lagi ada pembangunan cetak sawah. Cetak sawah itu ditangani oleh Kementerian Pertanian. Kemudian transmigrasi mungkin berkaitan dengan peningkatan kawasannya atau status kawasannya seperti itu. Saya kembali Pak Dirjen, Pak, itu kalau misalnya Anda ini kan adalah sebenarnya kan lintas kementerian ya, bisa dikatakan seperti sesuai yang disampaikan oleh Pak Bupati, tetapi bagaimana memastikan kemudian agar program ini ataupun program yang dimiliki oleh tiap kementerian ini yang berhubungan dengan pengembangan kawasan KTM ini kemudian tidak menjadi saling tabrak ataupun tumpang tindih seperti itu? Ya, mekanisme perencanaan kita kan ada ya, diatur dengan undang-undang. Koordinatornya adalah Bappenas, di daerah Bapeda provinsi. Ada jenjang dari Musran Bangdes,
kemudian musrembang kabupaten, provinsi, sampai musrembang Nanas. Nah itu berbagai stakeholder itu terkait masuk di forum, menyerap aspirasi, kemudian pemerintah akan membahasnya sesuai dengan aturan, kemudian sampai ke DPR dan lain sebagainya. Jadi itu mekanisme yang rutin setiap tahun kita laksanakan di dalam koordinasi dan integrasi program-program lintas sektoral di daerah. Jadi sudah ada sistemnya ya, sudah ada mekanismenya dan lain sebagainya. Oke, kalau Prof sendiri melihat sistem ini apakah ataupun koordinasi antar sektoral ini sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Pembangunan itu tidak bisa sendirian, Mbak. Ya. Jadi Pak Dirjen tadi mengatakan ada stakeholders, ya, jadi ada pemerintah, ada masyarakat, termasuk diantaranya ada perguruan tinggi, juga orang industri. Jadi kalau saya sekarang di Universitas Riau itu memiliki 51 program studi. Nah ini insya Allah lintas sektoral bisa menggunakan semua. Artinya apa? Bahwa perguruan tinggi sebagai produsen sarjana, tanda kutip ya, itu kan pada saatnya akan berkolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat pengguna, industri dan sebagainya. Oleh karena itu, kolaborasi antar berbagai lintas sektor itu menjadi sebuah keniscayaan. Saya pikir itu. Dan ini juga malah bisa memanfaatkan sebenarnya dari perguruan tinggi ataupun juga pengembangannya ke depan seperti itu. Bagaimana sarjana-sarjana ini kemudian tidak hanya saja mencari pekerjaan di perkotaan, tetapi juga malah kembali ke desa dan membangun daerahnya mereka masing-masing. Ya, kita kerjasama dengan perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi. Transmigran ini anak-anak itu kita sekolahkan yang berprestasi itu biar dapat beasiswa di UNSUD dan di universitas yang lain. Mereka harus pulang. Ya, harus pulang. Kemudian juga kita ada program KKN tematik ya dengan berbagai universitas. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pendampingan tadi ya. Pendampingan desa kan sekarang ada pendampingan kurang lebih 40.000 pendamping desa ya. Jadi Transmigran ini kalau udah 5 tahun ke atas itu diserahkan ke pemerintah daerah. Kalau 5 tahun ke bawah masih dalam pembinaan kita. Ya. Kalau dia udah diserahkan ke daerah, 5 tahun itu makanya Pak Bupati karena mereka udah jadi desa dapat dana desa sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sebagainya. Jadi saya kira begitu. Pak, kita bicara soal target. Apa target? Apakah ada target dari Kementerian Desa ini terkait dengan pengembangan kawasan KTM ini? Kapan dari ke-48 kawasan itu bisa dikatakan mandiri seutuhnya? Ya, untuk RPJMN 2015 sampai 2019 ini kita targetnya 20. 20 KTM itu akan mandiri dan berkembang. Dan ini on progress ya, udah 18, tinggal 1,5 tahun akan kita kerjakan, bisa tercapai. Jadi ada di Lampung, ada Mesuji, ada di Tulang Bawang Rapi itu, ada di Sumatera Selatan namanya Telang, ada di Sumatera Barat namanya Lunang Silaut, kemudian kalau kita pindah ke Sulawesi ada di Mahalona, di Sulawesi Selatan, ada di Sulawesi Barat Tobadak, kemudian kalau di Kalimantan ada di Kuburaya, di Kalimantan Timur ada di Maloy, ada di daerah Kalimantan Utara. Jadi tersebarlah transmigrasi pusat-pusat KTM ini. Jadi itu yang kita bangun bekerjasama dengan stakeholders tadi. Dan target itu insya Allah tercapai. Dan ini sudah banyak yang berhasil ya. Tadi saya sudah sampaikan, transmigrasi itu sudah membentuk 1.103 desa, membentuk kurang lebih 355 kecamatan, sudah menjadi 104 ibu kota kabupaten dan lain sebagainya. Tadi banyak juga di bidang ekonomi, kontribusinya dalam ketahanan pangan, sentra-sentra sawit, karet, kopi dan kakao dan lain sebagainya. Jadi saya kira keberhasilan ini menjadi sesuatu yang akan kita replikasi terus di dalam program-program berikutnya sehingga akan tumbuh berkembang desa-desa, kecamatan-kecamatan baru sehingga mereka seperti yang sudah berhasil. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Prime Time Talk.